Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan model pembelajaran wardrobe mata kuliah model-model PAUD dengan dosen pengampu Bunda Yayu Mega Purnamasari MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Intan Ajahra Widiarno, yang kedua ada Lutfi Mubarok, yang ketiga ada Ayu Sopianti. Pembahasan yang akan disampaikan dalam presentasi kami, yang pertama ada sejarah, yang kedua ada pembelajaran wardrobe, yang ketiga ada konsep wardrobe, yang keempat ada pelaksanaan, dan yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Pertama yaitu sejarah. Rudolf Steiner merupakan seorang ilmuwan dan filosof. Salah satu teori Steiner pada pendidikan yaitu wardrobe. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak merupakan belajar cara kreativitas. Wardrobe berasal dari Jerman dan telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak yang tertarik dengan pendekatan ini karena mereka melihatnya sebagai sebuah alternatif untuk pembelajaran tradisional dan sebagai inspirasi untuk memperbaiki pendidikan. Model pembelajaran di wardrobe bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa sesuai perkembangan bagi anak-anak. Program dukungan orang tua dan program-program taman kanak-kanak serta berbagai usia bagi anak-anak 3-7 tahun. Pendekatan ini dibuat oleh Rudolf Steiner tahun 1861 sampai 1925. Selanjutnya yaitu pembelajaran wardrobe. Pembelajaran wardrobe menekankan pada pembelajaran yang imajinatif untuk mengasah motorik dan kesenian pada anak. Pembelajaran ini menggunakan pembelajaran tradisional dan berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan tahapan usia anak. Sesuai dengan tujuannya, wardrobe meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa sesuai perkembangan bagi anak-anak. Untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran wardrobe, biasanya tampil dengan gaya ruangan kelas yang klasik. Tak banyak perangkat elektronik atau kabel-kabel yang menghiasi ruangan, berhias dinding-dinding kayu, dan pada kelasnya hanya akan menemukan papan tulis penuh coretan kapur warna-warni. Juga ada rak-rak penuh berbagai jenis ensiklopedia hingga meja-meja kayu dengan tumpukan buku-buku catatan dan pensil. Alat permainannya yang digunakannya pun sangat sederhana, yaitu mainan kayu, ranting, kain dari bahan natural, kerang, potongan kayu, dan lain-lainnya. Pada pendidikan wardrobe, proses pembelajarannya sangat memperhatikan kemampuan anak berdasarkan usianya. Anak usia 0-7 tahun belajar melalui proses imitasi dari apa yang ia lihat atau imitation. Anak pada usia ini akan melihat dan menyerap segala sesuatu sebagai suatu hal yang baik yang ada di dunia ini. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat karena mereka menganggap semua yang dilihat adalah hal yang baik untuk ditiru. Ketika kita melakukan hal yang buruk, maka anak akan tetap menirunya. Anak usia 7-14 tahun belajar melalui proses imajinasi atau imagination. Usia 14-21 tahun belajar melalui proses pemberian nilai atau judgment. Selanjutnya ada konsep wardrobe. Yang pertama, willing. Dalam arti luasnya, yaitu apa yang dikerjakan oleh tangan akan membangun keinginan yang kuat yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, feeling. Arti luasnya, yaitu apa yang meresap masuk ke dalam hati, akan dirasakan oleh anak sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Yang ketiga, thinking. Arti luasnya, apa yang masuk ke dalam kepala akan menstimulasi proses berpikir anak. Konsep pembelajaran wardrobe sangat menghargai anak sebagai manusia yang memiliki kebebasan sesuai dengan perkembangan usianya. Proses yang dilalui anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai suatu hal padahal mereka belum siap melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba
membahas pelaksanaan pembelajaran Waldorf. Pelaksanaan pembelajaran Waldorf diantaranya 1. Reference atau guru menyambut anak. 2. Social time and firefly atau berkumpul melingkar dan olah tubuh. 3. Free play atau bermain sambil belajar dengan bebas. 4. Snack time atau waktu makan. 5. Storytelling atau bercerita. Di Waldorf juga mempelajari 1. Kepekaan anak-anak pada lingkungan. Steiner memulai dengan lingkungan yang mencakup tata letak dan rancangan ruang kelas yang digunakan oleh anak. Lingkungan adalah tempat yang terpenting untuk memulai. Lingkungan anak usia dini, Waldorf memelihara rasa anak-anak tentang keindahan dan susunan. Steiner merasa bahwa anak-anak sangat peka terhadap lingkungan mereka, menyerap informasi melalui kelima indera dan merasakannya melalui seluruh tubuh mereka. 2. Pentingnya imitasi dan permainan. Guru Waldorf yakin bahwa penting untuk memberikan anak-anak sesuatu yang berharga untuk ditiru. Melalui peniruan sendiri, anak-anak belajar tidak hanya untuk melakukan tugas mereka untuk di lingkungan kelas, tetapi juga untuk mengandalkan orang lain. Permainan adalah metode penting lainnya, di mana di dalamnya anak-anak menggambarkan rasa kemasyarakatan. Sekali lagi, di dalamnya anak-anak mengembangkan rasa kemasyarakatan. Permainan memberikan kesempatan aman untuk melakukan interaksi sosial. Anak-anak bisa mencoba peran yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan melakukan berbagai metode komunikasi. Semuanya dengan bermain pura-pura. Dari segi perkembangan, permainan adalah kesempatan bagi anak untuk melatih keterampilan sosial mereka dan mempelajari bagaimana berfungsi dalam sebuah kelompok. Manfaat pengelompokan campur usia. Faktor isi yang berperan dalam masyarakat pembelajaran Waldorf yang mengasihi adalah pengelompokan beragam usia anak-anak. Rancangan ini juga meningkatkan atmosfer keluarga dalam arti bahwa kelas seperti imitasi saudara dengan stratifikasi usia yang lebih alami daripada kelas yang berisi anak dengan usia sama. Perbedaan dari segi usia ini menawarkan contoh teladan bagi anak-anak yang lebih muda, sedangkan anak-anak yang lebih tua menghormati dan belajar dari model mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran Waldorf. Kelebihannya yang pertama yaitu permainan yang digunakannya bersifat sederhana. Mainan di sekolah ini bersifat sederhana dan terbuka sehingga akan mendorong imajinatif anak. Yang kedua, yaitu ruangan kelas tampil klasik berhias dinding-dinding kayu. Yang ketiga, yaitu semua kegiatan tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. Yang selanjutnya yaitu menggabungkan anak
dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak. Yang terakhir yaitu pembelajaran ini tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini pun akan membangun kreativitas si anak. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, model pembelajaran ini berfokus kepada sosial emosional dan fisik motorik anak dan kurang terhadap aspek kognitif. Yang kedua, tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum. Ini dikarenakan filosofi agama Kristennya. Yang ketiga, yaitu pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.